hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting di tatap maya dalam rangka sosialisasi kompetisi program kegiatan pembelajaran di luar kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka jurusan Pendidikan Sosiologi pada hari ini Kamis 8 Juli 2021. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan Bapak Ibu dosen dari Pendidikan Sosiologi, hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan sosialisasi yang minggu kemarin sudah kita laksanakan, sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar dan sosialisasi 8 model kegiatan belajar di luar kampus. Hari ini akan dilanjutkan dengan sosialisasi kompetensi program kegiatan pembelajaran di luar kampus agar lebih teman-teman di sini lebih paham, teman-teman mahasiswa lebih paham dalam nanti mengimplementasikan apa yang akan dilakukan ketika teman-teman melakukan kegiatan pembelajaran di luar kampus dengan mitra-mitra yang sudah terjalin dengan Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, kita mulai dulu kegiatan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sekaligus membuka ya dari Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi yaitu Ibu Nur Hidayah MSI. Waktu dan tempat untuk Bu Nur Hidayah kami persilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang kami, Bapak Ibu dosen jurusan Pendidikan Sosiologi, alhamdulillah hari ini kita kedatangan dosen baru, Mbak Dwi Agustina, MA, dulu mahasiswa angkatan tahun 2013. Nah, sekarang ini bergabung dengan kita semua menjadi dosen di jurusan Pendidikan Sosiologi per Juli ini. Kemudian juga saya ucapkan selamat datang kepada Mbak Dwi Agustina, selamat bekerja bersama-sama dengan kami semua di jurusan Pendidikan Sosiologi. Kemudian juga yang saya sayangi para mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi yang hari ini bergabung dan alhamdulillah cukup lumayan antusiasme dari para mahasiswa sekalian dalam mengikuti sosialisasi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita semua bisa bertemu tatap muka untuk kesekian kalinya dalam rangka kaitannya dengan sosialisasi terkait dengan kegiatan belajar di luar kampus. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang saya jadi kaitannya dengan kegiatan belajar di luar kampus itu kan seperti yang kemarin sudah kita ikuti bersama sosialisasinya, para mahasiswa itu kan diberi hak gitu ya, 2 semester itu dari 3 semester di luar prodi itu semuanya 2 semester itu di luar kampus. Nah, ada apa saja bentuk kegiatannya kemarin sudah disosialisasikan bersama, ada 8 model pembelajaran yang include di dalam perkuliahan Merdeka Belajar. Nah, itu nanti sebenarnya kan itu yang seperti apa? Nah, nanti akan diperjelas oleh Bapak Ibu dosen yang lain yang bertugas. Nanti ada Pak Grendi, ada Bu Indah seperti itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini itu kita akan mencoba bersama-sama menyimak apa saja sih kemudian bagian tornya atau kemudian kaitannya dengan aturan-aturannya, ketentuannya seperti apa ketika mahasiswa mau mengikuti kompetisi ini. Ya alhamdulillah ya perlu kita syukuri bersama bahwa di tahun ini, di tahun 2021 ini, prodi kita itu mendapatkan jadi Center of Excellence dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Sehingga ketika
dalam mengimplementasikan kegiatan kaitannya dengan Merdeka Belajar, dengan adanya 8 model pembelajaran yang include di dalam perkuliahan Merdeka Belajar, kita semua perlu bersyukur karena ada stimulan. Nah, jadi stimulan semacam nanti apa ya, bantuan kepada para mahasiswa yang itu nanti sifatnya dikompetisikan, baik bagi mahasiswa yang mengajukan secara individu maupun kelompok. Jadi misalnya nanti mahasiswa ada yang ambil terkait dengan magang, asistensi mengajar, kemudian proyek kemanusiaan, bangun desa, penelitian ataupun yang lain, Anda semua bisa punya kesempatan untuk itu. Itu nanti Anda silahkan mencermati satu persatu terkait apa saja yang perlu dipenuhi dan kemudian apa saja yang nanti harus dilakukan selama kegiatan berlangsung dan kaitannya dengan pembuktian dan terkait dengan pertanggungjawaban terhadap stimulan yang nanti diberikan itu seperti apa dan seterusnya, kemudian luarannya seperti apa, itu nanti akan diperjelas lebih jauh oleh para Bapak Ibu. Baik begitu para mahasiswa sekalian, intinya bahwa kaitannya dengan kegiatan Merdeka Belajar ini harapan kami baik mahasiswa yang nanti mendapatkan stimulan maupun tidak mendapatkan stimulan tetap bisa menjalankan kegiatan harapan kami tidak ada halangan yang berarti di dalam Anda menjalankan kegiatan kaitan dengan Kampus Merdeka. Mengingat di semester 3 ini merupakan awal Anda mulai menyiapkan kaitannya dengan kegiatan Merdeka Belajar, harapan kami karena ini sama-sama baru bagi kita, bagi Anda semua dan juga bagi kita di Prodi, kita bisa bersinergi, kita bisa sama-sama menjalankan ini dengan baik. Ada apapun kesulitan dan kemudian misalnya permasalahan atau persoalan apapun ketika nanti Anda menjalankan perkuliahan Merdeka Belajar, harapan kami Anda semua selalu terbuka. Jadi nanti kan dalam proses Anda melakukan kegiatan kan ada pembimbingan dari dosen dalam arti ketika misalnya mengambil magang atau yang lain yang diekivalensikan dengan mata kuliah tertentu, itu kan nanti mata kuliah atau yang mampu siapa. Nah, nanti pembimbingnya itu kan juga nanti sudah ditentukan dari jurusan, sehingga Anda nanti tidak kemudian tidak punya sesuatu atau katakan orang yang ketika Anda butuh untuk konsultasi itu selalu ada. Jadi jangan khawatir, nanti Anda tetap bisa punya kesempatan itu. Ketika Anda menjalankan, nanti Anda bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen yang menjadi pembimbing Anda. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, mudah-mudahan apa yang nanti Anda peroleh ini nanti semua bisa bermanfaat dan juga bagi Bapak Ibu dosen yang nanti membimbing itu juga bisa lebih memahami lagi kaitannya dengan Merdeka Belajar, kaitannya dengan kegiatan di luar kampus. Jadi seperti itu. Itu harapan saya dan mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar sampai akhir, Anda semua bisa menyimak sampai tuntas. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dan dengan kesempatan ini kita buka bersama acara sosialisasi kegiatan belajar di luar kampus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah yang telah membuka dan memberikan sambutan tentang acara sosialisasi kompetisi program kegiatan belajar di luar kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka jurusan Pendidikan Sosiologi. Oke, baik, pasti teman-teman sangat excited ya untuk mengikuti kegiatan ini karena dilihat dari peserta, jumlah peserta yang mendaftar ada sekitar 90-an. Jadi teman-teman kemarin yang sudah mendapatkan sosialisasi MBKM dan 8 model kegiatan belajar di luar kampus sudah pasti sudah menerka-nerka, kemudian sudah mulai membuat rancangan program mana yang akan diikuti, program belajar di luar kampus yang akan diikuti, kemudian mitra mana yang akan diikuti, kemudian sudah banyak sekali juga mahasiswa yang bertanya-tanya, sudah japri ya ke masing-masing dosen bertanya tentang bagaimana cara prosedur, mekanisme dan prosedur dari pengambilan kegiatan model belajar di luar kampus. Oke, baik, untuk menjawab kemudian menjawab itu semua teka-teki dan
kekepoan ya, keingintahuan dari teman-teman, kemudian penasaran teman-teman, kita akan diberikan informasi dan dari dua informan, dari dua narasumber, yaitu Bapak Grendi Hindrastomo dan Ibu Nur Indah Januarti, yang masing-masing akan memberikan informasi. Untuk Pak Grendi akan memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran di luar kampus dan mitra jurusan pendidikan sosiologi. Kemudian yang akan dilanjutkan oleh Ibu Indah Januarti yang akan memberikan informasi tentang skema kompetisi program kegiatan pembelajaran di luar kampus. Nah, setelah pemberian informasi dari dua informan ini, nanti akan dilanjutkan tanya jawab. Teman-teman yang memiliki banyak pertanyaan, mungkin yang masih mengawang-awang atau masih berimajinasi kegiatan di luar kampus mana yang akan diikuti, mitra, kemudian mekanisme, prosedur, dan sebagainya, di dalam acara sosialisasi kompetisi program kegiatan belajar di luar kampus ini akan diberikan informasi ya, sehingga teman-teman nanti bisa menyimak. Kemudian kalau ada pertanyaan di akhir penyampaian dari kedua informan ini bisa tanya jawab, kita akan tanya jawab, berdiskusi, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja untuk informasi pertama, kegiatan pembelajaran di luar kampus dan mitra jurusan pendidikan sosiologi akan disampaikan oleh Bapak Grendi Hindrastomo. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Datu. Bapak dan Ibu dosen jurusan dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman untuk melanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan hari ini kita akan lebih memberikan informasi terkait dengan kompetisi yang kemudian kita coba untuk arrange untuk teman-teman terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kampus. Nah, teman-teman, kemarin mungkin saya yakin sebagian besar dari teman-teman sudah mendownload buku model pembelajaran di luar kampus yang ada di website TP Sosiologi, dan semoga saja teman-teman sudah mencoba untuk kemudian mencermati. Ada banyak kegiatan yang bisa teman-teman lakukan. Silakan teman-teman coba untuk kemudian melakukan sesuai dengan minat dan keinginan dari teman-teman. Dan hari ini khusus dari apa yang kemudian teman-teman sudah lakukan dan sudah rencanakan itu, ada beberapa kegiatan yang akan ditawarkan untuk dikompetisikan di prodi. Artinya di sini teman-teman masih diperkenankan di luar kompetisi ini untuk kemudian mengembangkan gagasannya maupun idenya, termasuk juga mengembangkan kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kampus. Tetapi untuk hari ini memang ada beberapa yang akan kita kompetisikan, mengingat ada beberapa yang kita sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan beberapa mitra kita, dan kita ingin mengimplementasikan kerjasama-kerjasama itu. Makanya hari ini kita coba untuk kemudian menginformasikan itu ke teman-teman. Nah, Mbak dan Mas, izin untuk share screen. Nah, sudah kelihatan ya, Mbak dan Mas, ada di layar Anda. Hari ini kita akan membicarakan terkait dengan seperti apa mekanisme kompetisi ini dan apa saja yang kemudian dikompetisikan, termasuk kalau bagian saya akan menjelaskan nanti terkait dengan mitra-mitra yang teman-teman nantinya akan bisa coba untuk kemudian berkolaborasi, masuk ke dunia mereka, dan pada akhirnya kemudian teman-teman akan belajar secara langsung dengan mitra-mitra itu. Nah, teman-teman sedikit mengingatkan atau flashback kembali yang kemarin, kenapa hari ini kita menyelenggarakan kembali sosialisasi untuk kompetisi ini. Salah satunya karena yang kemarin masih ingat ada kebijakan MBKM baru, terutama terkait dengan hak belajar 3 semester di luar program studi, yang mana ini diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yang mana kemudian teman-teman semuanya mahasiswa aktif pendidikan sosiologi kecuali angkatan baru ya 2021 itu diperkenankan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar kampus ataupun haknya diambil untuk mengambil hak belajar 3 semester di luar program studi. Artinya hari ini yang datang angkatan 2020, 2019
mungkin ada beberapa 2018 dan 2017 yang belum menyelesaikan studinya, memiliki hak yang sama. Nah, kegiatan-kegiatan atau hak belajar 3 semester di luar kampus itu kemarin kami sudah ceritakan ke Anda. Ada beberapa, mulai dari teman-teman diperkenankan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi di perguruan tinggi yang sama, di UNY, kemudian juga ada mengambil kuliah di perguruan tinggi yang berbeda, di program studi yang sama, kemudian juga mengambil kuliah di program studi yang berbeda, di perguruan tinggi yang berbeda, dan juga di beberapa lembaga non-perguruan tinggi. Nah, khusus hari ini teman-teman, yang akan kita sosialisasikan adalah kegiatan yang nomor 2, 3, dan 4, yang semuanya berada di luar kampus atau semuanya berada di luar UNJ. Itu sebabnya kita membutuhkan kemitraan, kita membutuhkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, di mana kemudian nantinya teman-teman akan bisa kemudian belajar secara langsung, menimba pengalaman, yang mana pengalaman itu akan meningkatkan kompetensi teman-teman, baik itu dalam kompetensi hard skill maupun soft skill teman-teman, sehingga menjadikan kekuatan bagi teman-teman untuk nantinya ketika lulus bisa langsung match gitu, bisa langsung siap dengan dunia kerja. Nah, harapannya seperti itu. Nah, dari program-program itu yang ada di luar kampus, tadi Mas Datu sudah membicarakan ada 8 kegiatan belajar di luar kampus yang akan kemudian kita coba di program studi itu untuk kemudian mengembangkannya. Mulai dari kegiatan magang, di mana teman-teman nantinya itu akan belajar secara langsung di tempat kerja. Nanti teman-teman tentu saja akan berbeda ya, namanya juga magang gitu. Bekerja secara apa istilahnya, simulasi bekerja atau bekerja secara langsung di lembaga-lembaga yang nantinya teman-teman pilih, dan juga yang kita kemudian mitrakan, di mana itu akan mendorong pencapaian kompetensi terutama hard skill dan soft skill untuk menyelami dunia kerja nantinya. Kemudian yang kedua itu asistensi pengajar, model di mana bagi teman-teman yang tertarik dan ingin menguatkan di bidang pendidikan dan pengajaran untuk kemudian bisa belajar secara langsung di satuan pendidikan, mencoba untuk meng-create media yang match dengan kualifikasi atau karakteristik peserta didik. Itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita berikan semuanya di kampus, tetapi bisa teman-teman selami ketika teman-teman mengikuti asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar di luar kampus juga bisa dalam bentuk penelitian. Bagaimana bagi teman-teman yang curiosity-nya tinggi gitu, ingin tahu segala sesuatu, terutama ingin mencoba untuk kemudian menyelami, menelisik, menggali, mengidentifikasi, ataupun kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan investigasi gitu, itu bisa kemudian mencoba untuk kemudian menguatkan kompetensi penelitiannya dengan mencoba untuk kemudian belajar di lembaga-lembaga penelitian, nantinya bisa menjadi asisten-asisten peneliti, sehingga teman-teman punya pengalaman secara langsung mengimplementasikan hasil-hasil kajian teman-teman di kampus, bagaimana metode yang tepat, dan bagaimana kemudian nantinya melakukan analisis sampai kepada bagaimana kemudian mempresentasikan itu ke khalayak umum sebagai bagian dari upaya untuk memberikan atau menguatkan terkait dengan kebijakan, memberi masukan terkait dengan kebijakan. Teman-teman bisa masuk di sana. Atau yang keempat, teman-teman bisa melakukan kegiatan belajar studi independen, di mana namanya juga studi independen. Di sini lebih difokuskan pada gagasan dari teman-teman untuk mengembangkan produk inovatif yang memiliki nilai guna. Artinya di sini tidak sekedar teman-teman ini loh tiba-tiba jadi air bersih gitu, tidak, tetapi harus ada proses riset and development sampai pada akhirnya kemudian memunculkan sebuah produk inovatif yang memiliki nilai guna dan nilai tambah yang cukup tinggi nantinya. Dan nanti studi independen kemarin sudah dijelaskan bahwa ini kegiatannya walaupun namanya independen, tidak benar-benar independen, tetapi juga teman-teman perlu untuk kemudian berkolaborasi dengan teman-teman dari lintas prodi,
sehingga apa yang kemudian teman-teman hasilkan itu benar-benar kompleks gitu, dan juga dilihat dari banyak sisi, dan produknya itu benar-benar bisa segera untuk kemudian diterapkan di lapangan. Kemudian yang kelima itu ada kegiatan membangun desa. Di sini nantinya teman-teman akan diajak untuk menjadi bagian dari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah pedesaan atau di wilayah-wilayah tertentu, yang mana kemudian teman-teman akan bisa menyelami masyarakat, tinggal bersama dengan masyarakat, dan pada akhirnya kemudian mendorong daya masyarakat untuk bergerak maju, baik itu dalam konteks pendidikan, ekonomi, sosial, maupun bidang-bidang yang lainnya di satu kawasan tertentu. Kemudian yang keenam itu kegiatan wirausaha, di mana teman-teman yang punya daya keinginan untuk mengembangkan, saya ingin jadi bos nih untuk diri saya sendiri gitu, maka teman-teman bisa untuk kemudian mengikuti kegiatan wirausaha, di mana salah satu outputnya nantinya adalah teman-teman punya usaha, yang mana usaha itu jelas berkesinambungan dan diupayakan bisa merekrut sumber daya manusia. Silakan bagi teman-teman, saya pikir kemarin ada beberapa cerita dari teman-teman yang sudah saya baca di salah satu mata kuliah, itu menceritakan keinginannya untuk menjadi wirausaha. Dan itu bisa teman-teman lakukan sejak dini sekarang untuk mencoba untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan wirausaha. Kemudian yang ketujuh, ada kegiatan belajar tentang proyek kemanusiaan. Di sini bagi teman-teman yang ingin menjadi volunteer, ingin terlibat baik itu secara sosial terkait dengan bencana yang menimpa Indonesia hari ini, ikut bergerak memberikan solusi atas berbagai macam bencana yang ada, silakan untuk kemudian bisa terlibat di dalam proyek-proyek kemanusiaan. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan itu adalah pertukaran pelajar, di mana kemudian teman-teman bisa belajar lintas kampus dengan sistem full credit transfer. Jadi teman-teman belajar di kampus B, nanti semua yang Anda dapatkan di kampus B itu akan ditransfer nilainya ke UNY. Begitu. Nah, dari kegiatan belajar di luar kampus ini, kita sebenarnya sudah menyiapkan teman-teman. Artinya teman-teman monggo silahkan untuk mengembangkan ide gagasannya, Pak, Bu, saya ingin mengembangkan nomor 1 sampai 8. Silahkan, tetapi Prodi sendiri sudah menyiapkan nih mitra-mitra yang nantinya sudah kita siapkan untuk bisa menjadi tempat naungan bagi teman-teman untuk kemudian belajar. Nah, mitra-mitra ini yang kemudian hari ini akan kita coba untuk implementasikan nih, direalkan kerjasamanya dengan cara ketika nanti ada teman-teman yang kemudian berminat, silakan di sana, dan kami nanti Bu Enda akan menjelaskan, akan memberikan beberapa stimulus untuk program-program yang teman-teman kerjakan dengan mitra-mitra kita. Nah, mitra-mitra itu siapa saja? Ada banyak mitra sebenarnya, tapi ini dikelompokkan menjadi 7 mitra yang sudah kita punya MOU-nya. Yang pertama itu narasi, kok tulisannya narasi namanya. Kurang Naresi International Education Consultant atau NIEC. Ini sebuah perusahaan pendidikan yang bergerak di bidang konsultasi pendidikan internasional. Lokasinya di mana? Kalau kantornya, kalau teman-teman yang anak Jogja, itu ada di dekat Kali Code, di mana itu? Namanya mana, Mas Datu? Daerah Bintaran ya, kalau Bintaran. Jalan Sultan Agung, itu ke selatan dikit. Daerah-daerah Sayidan, nah sebelahnya Sayidan. Itu ada di sana, teman-teman bisa searching nanti Narasi International Education Consultant atau NIEC. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan, nanti diajak untuk bergerak di bidang, misalnya ingin mencoba untuk kemudian memberikan konsultasi bagi teman-teman, terutama kalau di sini anak-anak SMA yang ingin belajar di luar negeri, nah teman-teman akan bisa punya skill ke sana nantinya. Kemudian mitra kita yang kedua yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Kinasih. Ini komunitas yang bergerak dalam isu-isu tentang perempuan, keadilan agraria, dan kedaulatan pangan, termasuk juga terkait dengan keadilan iklim.
Jadi beberapa hal yang teman-teman terutama yang tentang kajian-kajian gender yang tertarik itu teman-teman bisa bergabung di Solidaritas Perempuan Kinase ini. Kantornya itu berlokasi di dekat rumahnya Bu Aris di Jalan Godean, tempat hijau agak ke barat sedikit. Itu nanti masuk gang itu ada bisa searching, sudah ada di Google Map, apa namanya, bisa bergabung di sana kalau kemudian tertarik dengan isu-isu itu. Kemudian yang ketiga itu Lembaga Bimbingan Little Einstein. Ini miliknya dikembangkan sebagai wirausaha edupreneur gitu oleh kakak angkatan Anda, angkatan 2014. Ini sebuah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan belajar dari berbagai tingkatan pendidikan dan mengutamakan online ya, Bu Endah ya, daring. Daring, jadi sistemnya nanti dengan aplikasi-aplikasi tertentu dan mereka membutuhkan tidak hanya teman-teman itu bisa belajar dalam konteks pengajaran saja, tetapi juga bagaimana kemudian mengembangkan sebuah sistem untuk kemudian membelajarkan sesuatu ke orang lain gitu. Itu nanti teman-teman bisa bergabung di Little Einstein. Kantornya itu ada di Selokan Mataram, utara Selokan Mataram di daerah dekat-dekat UPN seperti kalau tidak salah, nanti teman-teman bisa searching. Kemudian yang keempat itu SMA Negeri 7 Yogyakarta. Itu lembaga pendidikan atau sekolah dalam hal ini yang nanti teman-teman bisa ikut untuk bergabung dalam program asistensi pengajar. Kalau untuk yang SMA Negeri 7 Yogyakarta, ini letaknya ada di Joteng Kulon atau Joteng Barat, selatan, alun-alun selatan ya, daerah Gading. Nanti teman-teman bisa searching, udah jelas ada di Google Map juga. Kemudian yang kelima itu ada di mitra kita ada di Kelurahan Gowosari, Kabupaten Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Ini salah satu kelurahan yang luar biasa, punya keterbatasan dalam hal kontur, sumber daya alamnya itu sebenarnya susah karena berbatu-batu gitu, tetapi menjadi salah satu yang punya potensi yang luar biasa. Lokasinya ada di Bantul, utaranya tempatnya Bu Endah, sama-sama satu kecamatan, tapi berbeda kelurahan. Kalau teman-teman pergi ke selatan Jogja nanti ada di sebelah mana ya? Barat laut gitu ya. Barat Daya Bantul itu. Nanti Anda searching saja. Kemudian yang keenam itu spesifik kita di Dusun Tulasan, Kelurahan Mulyadadi, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul. Kalau ini dekat tempatnya Mas Datu, itu ada di Jalan Bantul atau kalau lewat Jalan Prancis juga bisa, tetapi agak ke selatan, mendekati pantai. Nah, di dusun ini kebetulan itu ada kakak angkatan Anda yang menjadi Pak Kadus ya, Bapak Kepala Dusun gitu. Sehingga kemudian kita bermitra di sana untuk kemudian karena keinginan untuk mengembangkan potensi-potensi yang kemudian ada di Dusun Tulasan, silakan kalau teman-teman nanti tertarik bisa kemudian mengobservasi Dusun Tulasan ini. Kemudian yang ketujuh itu adalah kumpulan perguruan tinggi mitra, program studi mitra yang kami sebutnya di sini Absanti Plus. Karena Absanti sendiri ada 17 perguruan tinggi yang berkolaborasi 18 program studi. Kemudian ditambah 2. Jadi untuk Absanti sendiri, Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia itu terdiri dari program-program studi pendidikan sosiologi, pendidikan antropologi, pendidikan sosiologi dan antropologi, dan juga ada sosiologi murni. Itu ada teman-teman nanti bisa mencoba untuk kemudian melihat di UNES, UNS, UPI, UM Malang, Unima, Manado, ULM, Lambung Mangkurat, Kalimantan Kalimantan Selatan, kemudian Unimed Medan, kemudian UNP Padang, UNJ Jakarta, UNESA Surabaya, ini yang satu-satunya yang prodinya sosiologi murni, kemudian Undiksa, UNM Makassar, Untan, Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan
Kalimantan Barat. Benar ya, Kalimantan Barat ya. Kemudian UNU NTB, Universitas Nahdlatul Ulama NTB, kemudian Universitas Hamzah Wadi, Universitas Muhammadiyah Kupang, STKIP TGRI Padang. Itu yang tergabung dengan Absanti. Dan ada plusnya karena Bu Nur Kajur kita jurusan juga mengembangkan dan punya MOU dengan UPSI Malaysia dan juga Stisipol Kartika Bangsa. Jadi teman-teman yang kemudian tertarik untuk pertukaran pelajar, teman-teman bisa nantinya untuk kemudian mencoba berkolaborasi mengikuti kegiatan-kegiatan pertukaran pelajar di beberapa perguruan tinggi tersebut. Itu mitra-mitra kita yang hari ini memang sengaja dan nantinya akan kemudian kita push untuk dikompetisikan gitu. Di mana kemudian kenapa kalau mungkin nanti ada pertanyaan kenapa kemudian kok hanya ini saja gitu. Yang lainnya mungkin tahun-tahun berikutnya, tetapi kita memang mau fokus untuk mengimplementasikan kerjasama kita dengan mitra-mitra ini. Walaupun demikian teman-teman tetap diperkenankan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan di luar 8 mitra ini kami silahkan, tetapi khusus untuk hari ini yang dikompetisikan memang akan terkait dengan ketujuh mitra yang ada. Dan nantinya Bu Endah yang akan lebih banyak kemudian menjelaskan mekanismenya dan seperti apa skema kompetisinya, itu akan dijelaskan oleh Bu Endah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya kembalikan lagi ke Mas Dato. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Griendi Hindastomo yang telah memaparkan, memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran di luar kampus. Ada 8 model dan mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan jurusan pendidikan sosiologi. Ada banyak sekali mitra yang sudah bekerja sama, sudah melakukan MOU, IA, dan lain sebagainya dengan pendidikan sosiologi. Dan tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti Prodi Pendidikan Sosiologi juga akan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra yang lain sesuai dengan kebutuhan dari pelaksanaan atau implementasi kegiatan pembelajaran di luar kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, baik teman-teman, nampaknya sudah punya gambaran ya, pasti sudah punya gambaran, punya rancangan, punya bayangan kegiatan mana yang akan diikuti, kemudian mitra mana yang akan diikuti. Ini bisa terlihat walaupun mungkin semuanya close cam ya, kameranya semuanya ditutup, tapi tidak mengurangi antusias ya dari animo dari teman-teman untuk bisa mengikuti sosialisasi kompetisi program kegiatan pembelajaran di luar kampus. Mungkin juga yang menutup kameranya mungkin ada fans dari Denmark atau Spanyol yang tidak lolos ke final, jadi mungkin agak lesu, agak cemberut dan sebagainya, tetapi itu tidak mengurangi dari semangat teman-teman untuk bisa mengikuti sosialisasi kompetisi program kegiatan pembelajaran di luar kampus pada pagi hari ini. Oke, baik, tadi sudah dipaparkan oleh dan diberikan informasi oleh Pak Griendi Hindastomo tentang kegiatan pembelajaran di luar kampus dan mitra jurusan pendidikan sosiologi. Selanjutnya akan disambung ya, karena ini berkaitan bagaimana sih mekanisme, prosedur, kemudian skema kompetisi dari program kegiatan pembelajaran di luar kampus pada pagi hari ini, teman-teman. Mungkin bagaimana cara mengikuti, kemudian bagaimana cara nanti membuat proposal dan kegiatan-kegiatan mana yang harus dipilih, kemudian mitra mana yang akan dipilih untuk sebagai tempat dari kegiatan pembelajaran di luar kampus oleh teman-teman. Nah, selanjutnya akan disampaikan informasi yang kedua oleh Ibu Nur Endah Januarti tentang bagaimana skema kompetisi program kegiatan pembelajaran di luar kampus. Karena kebetulan memang bukan kebetulan ya, karena memang di tahun ini Prodi Pendidikan Sosiologi mendapatkan hibah Center of Excellence COE dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengimplementasikan program Center of Excellence atau pusat keunggulan dari Merdeka kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, nanti ada stimulasi, ada stimulasi yang bisa
itu membuat merangsang teman-teman untuk bisa mengikuti itu karena ada stimulan dan sebagainya. Oke, baik, langsung saja kepada Ibu Nur Indah Januarti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Datu. Pak Datu mohon cek dulu suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar dengan jelas. Oke, baik, terima kasih. Baik, Ibu Nur Hidayah selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi, Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Sosiologi, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan, dan pada kesempatan hari ini terima kasih kepada Pak Datu memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan terkait dengan skema kompetisi kegiatan pembelajaran di luar kampus program studi pendidikan sosiologi. Menyambung seperti apa yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Grendi, bahwa memang program studi kita menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar kampus, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kampus, dan salah satu langkah atau strategi yang kemudian digunakan adalah dengan menyelenggarakan juga kompetisi bagi teman-teman seperti itu. Dan mohon izin sebelum menyampaikan lebih lanjut, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya, Pak Datu? Sudah terlihat. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, saya akan menyampaikan bagaimana terkait dengan skema program kompetisi yang akan dikeluarkan atau dijalankan oleh program studi pendidikan sosiologi, dan tentunya ini akan melibatkan teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, teman-teman, seperti tadi yang disampaikan Pak Grendi, bahwa program studi pendidikan sosiologi mengimplementasikan apa yang menjadi arahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, bahwa prodi itu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar di luar kampus. Nah, kegiatan belajar di luar kampus itu kan tadi macam-macam ya, ada 8 program seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, bahwa prodi itu kan sudah memiliki berbagai macam mitra, begitu. Nah, mitra-mitra yang sudah dijalin kerjasamanya dengan prodi itu, kemudian akan dijadikan sebagai pilot project, atau dalam hal ini adalah istilahnya, program yang pertama begitu, yang kemudian bisa disasar untuk kegiatan belajar di luar kampus ini. Nah, namun kemudian pasti muncul pertanyaan nih di teman-teman gitu, apakah memang ketika kemudian mau melakukan kegiatan belajar di luar kampus harus di mitra-mitra yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Grendi gitu? Nah, jawabannya tentu saja tidak, teman-teman. Jawabannya adalah teman-teman itu boleh menyelenggarakan kegiatan belajar di luar kampus ini itu di mitra-mitra di luar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Grendi. Nah, lalu apa maksudnya kompetisi ini? Nah, jadi kompetisi ini memang fokus dilakukan kepada mitra-mitra yang tadi sudah bekerja sama dengan prodi. Nah, jadi kalau teman-teman mau menjalankan kegiatan belajar di luar kampus, di luar mitra tersebut, tetap boleh, tapi memang tidak masuk dalam skema kompetisi kegiatan belajar kali ini. Seperti itu. Doakan saja semoga tahun-tahun ke depan bisa diselenggarakan kegiatan seperti ini secara skala lebih luas. Seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kompetisi kegiatan belajar di luar kampus ini memiliki beberapa tujuan, teman-teman. Jadi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran di luar kampus sesuai dengan passion dan bakat teman-teman. Yang kedua, ini sebagai program pilot project. Pilot project prodi bersama mitra yang menjalin kerjasama dengan prodi agar bisa memberikan motivasi bagi teman-teman untuk mengembangkan ide dan gagasannya. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan jaringan tentunya. Jadi teman-teman juga turut serta dalam upaya untuk mengembangkan jaringan-jaringan yang dikembangkan oleh program studi. Seperti itu. Nah, saya langsung saja pada hal-hal teknis ya teman-teman, menjelaskan terkait lalu program apa saja yang kemudian bisa dikompetisikan seperti itu dalam kegiatan ini. Nah, programnya seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah kegiatan belajar luar kampus di NIEC atau Naresi International Education Consultant. Jadi teman-teman nanti berhak untuk mengikuti kompetisi program yang mana ketika di NIEC itu nanti bentuk kegiatannya atau bentuk programnya itu fokus pada kegiatan magang. Seperti itu. Kemudian kegiatan belajar di Solidaritas Perempuan Kinasih. Nah, nanti bentuk kegiatannya yang boleh diusulkan adalah magang.
Lalu yang ketiga, kegiatan belajar di Little Einstein. Nanti bentuk kegiatan yang boleh diusulkan adalah magang juga. Berikutnya adalah kegiatan belajar di luar kampus di SMA 7 Yogyakarta. Di sini nanti kegiatannya adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kemudian kegiatan belajar di luar kampus di Guosari, Kelurahan Guosari. Nah, teman-teman boleh untuk mengusulkan misalnya program membangun desa, atau studi independen atau proyek kemanusiaan. Jadi boleh tuh mengusulkan program salah satu, misalnya studi independen, tapi nanti lokus kegiatannya itu sasarannya adalah di Kelurahan Guosari. Seperti itu. Kemudian yang keenam, kegiatan belajar luar kampus di Dusun Tulasan, fokus di Dusun Tulasan, Kelurahan Mulyodadi. Mohon maaf, Kelurahan Mulyodadi, Bambang Lipuro. Mohon maaf. Nah, itu nanti bentuk kegiatannya ada membangun desa atau studi independen dan atau proyek kemanusiaan. Ini sama dengan yang nomor 5. Jadi teman-teman boleh mengusulkan program, salah satu program ini nanti tapi lokus kegiatannya itu adalah di Dusun Tulasan. Nah, yang ketujuh, teman-teman juga boleh mengusulkan program terkait dengan kegiatan belajar luar kampus di UPSI Malaysia, kemudian di 17 perguruan tinggi yang tergabung dalam Absanti, ditambah dengan Stisipol Kartika Bangsa. Stisipol Kartika Bangsa ini ada di Yogyakarta, seperti itu. Nah, nanti bentuk kegiatannya adalah pertukaran mahasiswa. Berikutnya, ada kesempatan lain juga yang diperbolehkan jika nanti teman-teman akan mengusulkan dalam program kompetisi ini, yakni kegiatan penelitian dan kegiatan wirausaha. Dan di sini spesialnya teman-teman, ini mitra itu memang kami membuka kesempatan bagi teman-teman juga untuk istilahnya tidak terikat pada nomor 1 hingga nomor 7 mitranya. Tapi Anda boleh untuk mengusulkan kompetisi ini dengan menunjuk mitra yang lain. Tapi khusus untuk skema kegiatan penelitian dan kegiatan wirausaha. Nah, itu dia terkait dengan jenis-jenis program yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut. Mohon maaf sebentar. Kita akan lanjut ke ketentuan program. Nah, teman-teman, bagaimana ketentuan dari program yang kemudian dijalankan ini? Jadi, program ini dilaksanakan oleh mahasiswa bersama mitra yang telah bekerja sama dengan program studi. Kecuali kegiatan penelitian, mohon maaf ini pertukaran kami coret ya, kegiatan penelitian dan kegiatan wirausaha. Oke, jadi sekali lagi ini dilaksanakan oleh mahasiswa bersama mitra yang telah bekerja sama dengan prodi, kecuali untuk 2 kegiatan tadi, kegiatan penelitian dan kegiatan wirausaha. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa wajib melaksanakan program selama minimal 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Nah, ini pada minggu yang lalu sudah dijelaskan karena perhitungannya adalah nanti program ini akan diekuivalensikan dengan mata kuliah yang mana bobotnya nanti setiap program itu sebesar ada 2 mata kuliah yang masing-masing 3 SKS, sehingga nanti besarnya adalah 6 SKS. Sehingga perhitungannya 6 SKS itu setara dengan 272 jam, dan ketika kemudian dihitung dalam hitungan bulan, itu minimal 2 bulan. Jadi wajib dilaksanakan minimal 2 bulan. Nah, kemudian program ini juga harus menghasilkan luaran yang sudah ditentukan. Nanti ada beberapa luaran yang akan kami jelaskan. Kemudian berikutnya adalah kegiatan didampingi oleh dosen pembimbing yang nantinya akan ditentukan oleh prodi. Jadi teman-teman tidak perlu untuk meminang dosen pembimbing dari awal, tidak perlu. Jadi teman-teman cukup untuk kemudian mengusulkan program jika mau kompetisi. Kemudian nanti ketika teman-teman lolos, maka kami akan memberikan dosen pembimbing. Jadi prodi yang akan menunjuk dosen pembimbing yang akan mendampingi teman-teman. Kemudian kegiatan pada
akhirnya nanti akan mendapatkan pengakuan SKS atau ekuivalen sesuai dengan kurikulum prodi. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat misal dalam buku model panduan yang minggu lalu sudah dibagikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Datu, Bu Sasi, dan Bu Aris. Jadi nanti misalnya teman-teman mau ambil magang, nanti Anda bisa lihat di mata program magang itu beban programnya seperti apa, dan nanti ekuivalen dengan apa. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di sana seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke luaran. Jadi ketika teman-teman nanti mendapatkan apa ya istilahnya stimulus dalam program ini, dalam melaksanakan kegiatan belajar di luar kampus, teman-teman wajib untuk melaporkan atau menghasilkan luaran. Yang pertama adalah laporan kegiatan, formatnya seperti apa. Nah, ini sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program. Teman-teman kembali bisa melihat dalam buku panduan. Kemudian yang kedua adalah artikel publikasi. Jadi teman-teman wajib untuk membuat artikel publikasi yang mana nanti ada pilihan teman-teman. Anda boleh publikasikan di website, Anda boleh publikasikan di media cetak atau online, atau Anda akan menjadikan atau memasukkan itu dalam jurnal. Seperti itu. Jadi nanti silahkan nanti yang nomor 2 ini teman-teman boleh pilih. Kemudian yang ketiga, luarannya adalah teman-teman harus membuat video dokumentasi pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar prodi yang teman-teman unggah di YouTube. Jadi dokumentasi kegiatan teman-teman saat melaksanakan program. Kemudian ini keterangannya ya, teman-teman sudah bisa melihat. Kemudian yang keempat ada testimoni Anda. Jadi testimoni khusus dari Anda tentang manfaat, hambatan, kendala, sasaran selama teman-teman mengikuti program kegiatan seperti itu. Yang juga diunggah di YouTube dan dengan ketentuan seperti ini. Yang kelima, ada testimoni dari mitra terkait manfaat, hambatan, kendala, dan saran yang diperoleh selama mengikuti program atau selama Anda terlibat dalam kegiatan yang Anda lakukan di mitra tersebut. Ketentuannya diunggah di YouTube dan ada keterangan yang lain. Nah, khusus untuk nomor 3, 4, dan 5 ini, mungkin teman-teman penasaran seperti apa sih model-modelnya. Nah, Anda bisa lihat tuh di medsosnya Dikti, medsosnya Kampus Merdeka kalau nggak salah, itu sudah banyak. Sekarang sudah sering di-share oleh Dikti, oleh Kampus Merdeka, banyak sekali testimoni, baik dari mitra ataupun dari mahasiswa sendiri terkait kegiatan-kegiatan seperti ini. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya Dikti atau di Kampus Merdeka. Kemudian luaran yang nomor 6 adalah luaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dipilih. Maksudnya apa? Jadi selain luaran nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini, apabila program yang teman-teman pilih itu memiliki luaran lain, yang mana itu sudah tertera dalam buku panduan, nah itu maka teman-teman juga wajib untuk memenuhi luaran tersebut. Seperti itu. Misalnya di proyek studi independen ya Bu Sasi atau Pak Datu ya kalau nggak salah, itu ada salah satu bentuk luaran berupa produk kalau nggak salah. Nah itu nanti teman-teman juga harus memenuhi luaran tersebut. Namun jika memang di dalam program tersebut tidak mensyaratkan atau program yang teman-teman pilih tidak mensyaratkan ada luaran lain, ya sudah berarti luarannya ya cukup menyesuaikan saja seperti itu. Oke, itu untuk masalah luarannya. Nah, untuk pembiayaannya seperti apa? Nah, jadi teman-teman, pada tahun ini dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Datu, Pak Grendi, juga Bu Nur Hidayah tadi, bahwa alhamdulillah Prodi mendapatkan dana hibah Center of Excellence dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristekdikti. Dan dana hibah ini juga kami salurkan kepada teman-teman mahasiswa, yang mana teman-teman berhak untuk kemudian mendapatkan atau berhak untuk kemudian mengikuti kompetisi ini, yang mana kami menyiapkan 12 program yang akan kami setujui teman-teman. Jadi kami akan ibaratnya memberikan stimulus pada 12 program, yang mana masing-masing program nanti akan mendapatkan stimulus sebesar Rp2.500.000. Seperti itu. Jadi ada kesempatan 12 skim lah ibaratnya, atau 12 program yang nanti kami akan berikan stimulus dari program nomor berapa tadi? 1 hingga berapa tadi di tabel pertama, 8 atau berapa tadi. Nah nanti silahkan teman-teman boleh mengusulkan dan nanti kami akan memberikan stimulus kepada 12 program yang terpilih. Seperti itu. Nah,
Syaratnya apa, teman-teman? Syaratnya yang pertama, mahasiswa tentu saja yang mengikuti yang pertama adalah mahasiswa prodi pendidikan sosiologi minimal semester 3. Kemudian yang kedua, program dapat diusulkan secara individu maupun kelompok. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya saya contohkan di sini ada Mas Puja misalnya. Mas Puja mau magang. Ya, kalau magang berarti dia secara individu boleh gitu. Ya sudah, Mas Puja membuat proposal skema kegiatannya hanya Mas Puja saja seperti itu boleh. Berarti itu sifat kegiatannya secara individu. Nah, tapi mungkin teman-teman mau melaksanakan proyek kemanusiaan, misalnya terkait dengan COVID ini dan lain sebagainya. Ya, seperti itu teman-teman mau secara berkelompok mengadakan sebuah program di masyarakat tadi mitranya di Gosari misalnya. Nah, teman-teman misalnya berkelompok di situ membuat kelompok. Nah, itu boleh. Seperti itu. Cuma nanti secara stimulus program teman-teman perhitungannya bukan masing-masing individu, tapi masing-masing program. Seperti itu. Jadi pun misalnya teman-teman itu secara individu, programnya misalnya magang, ya tetap stimulusnya nanti bisa mendapatkan stimulus yang tadi sudah disampaikan. Kalaupun kelompok, nanti juga stimulusnya sejumlah yang tadi sudah disampaikan. Jadi perhitungan stimulusnya adalah basisnya program. Seperti itu. Kemudian ada catatan nomor 3 yang cukup menarik. Untuk kegiatan yang diusulkan kelompok, teman-teman boleh melibatkan program studi yang lain. Nah, tapi ini sesuai ketentuan dalam jenis kegiatan belajar di luar kampus yang diusulkan. Anda boleh lihat tuh di buku model yang kemarin sudah dibagikan. Apabila di sana ada keterangan bahwa ini harus lintas prodi dan sebagainya, berarti teman-teman boleh untuk mengajak teman-teman dari program studi lain. Seperti itu. Jadi ini ketentuan pesertanya teman-teman. Dari semester 3, minimal semester 3, kegiatan itu bisa individual ataupun kelompok. Dan yang ketiga, kalau itu kelompok, teman-teman dapat melibatkan teman-teman dari prodi yang lain, tapi di sini sesuai dengan masing-masing ketentuan. Nah, mekanisme pengajuannya seperti apa? Yang pertama adalah kami harapkan teman-teman melakukan need assessment terlebih dahulu. Bisa dengan berbagai macam cara. Anda bisa observasi, Anda bisa survei ke lokasi mitra, baik secara tentunya dengan protokol kesehatan ya, baik secara luring ataupun Anda bisa melalui model observasi melalui website dan sebagainya. Kami persilahkan teman-teman seperti itu. Jadi kami tidak mengharuskan Anda harus ke sana langsung gitu, tidak. Silahkan teman-teman sesuai dengan situasi dan kondisi hari ini, tentunya banyak sekali penyesuaian, monggo. Tapi need assessment itu menjadi sangat penting. Jadi Anda harus melihat atau kemudian mengamati di sana seperti apa kondisinya, permasalahannya apa, sehingga itu menjadi alasan rasional logis terkait dengan proposal yang akan Anda ajukan atau program yang akan Anda ajukan. Nah, yang kedua, teman-teman harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Nah, jadi nanti kami akan membagikan semacam TOR, ada panduan yang mana nanti teman-teman akan bisa melihat apa yang harus dipenuhi dari proposal itu. Yang ketiga, teman-teman harus menyerahkan proposal yang sudah ditandatangani oleh pengusul atau ketua tim, teman-teman. Jadi, kalau yang kegiatannya individu, yang tanda tangan cukup yang bersangkutan. Kalau kegiatannya kelompok, yang tanda tangan dalam proposal tersebut adalah ketua tim. Seperti itu. Nah, yang keempat, proposal nanti dikirim melalui link yang sudah disiapkan dan ada contoh penamaan file proposalnya. Seperti itu. Nah, dikirimkan maksimal tanggal 19 Juli pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, seleksinya seperti apa? Jadi seleksi yang dilakukan adalah kami benar-benar akan memberikan stimulus ini berdasarkan kompetisi antar mahasiswa atau kelompok yang mengusulkan. Jadi kami tidak akan memberikan stimulus bagi teman-teman yang tidak mengikuti kompetisi ini atau di luar kompetisi ini. Seperti itu. Jadi mekanismenya sama, jalurnya semua sama lewat kompetisi. Yang kedua, siapa yang akan melakukan penilaian? Jadi penilaian akan dilakukan oleh tim MBKM dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Nah, kriteria penilaian secara umum memuat ide dan gagasan teman-teman, rancangan program yang teman-teman lakukan, manfaatnya seperti apa, dan kesesuaian proposal.
seperti itu. Jadi itu terkait dengan kriteria untuk penilaiannya. Jadi teman-teman nanti bisa memberikan penguatan di proposal yang teman-teman akan susun. Nah, yang terakhir terkait jadwal kegiatan. Jadi seperti ini teman-teman. Hari ini kami melaksanakan sosialisasi. Kami akan share kegiatan sosialisasi ini, sudah di-share juga di Instagram, dan nanti kami akan share kelengkapan seperti materi ini, ataupun juga nanti kami akan share di website Prodi setelah acara ini selesai. Kemudian yang kedua, pendaftaran peserta atau pengiriman proposal silahkan kami bisa menerima dari besok sampai tanggal 19 Juli melalui link yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga, seleksi akan dilaksanakan tanggal 20 hingga tanggal 22. Kemudian tanggal 23 kami akan mengumumkan peserta yang lolos, kami akan umumkan lewat website dan lewat Instagram. Kemudian yang kelima, nanti kami akan memberikan pembekalan kepada peserta. Semoga nantinya juga mitra-mitra tersebut bisa hadir gitu ya untuk memberikan mungkin orientasi. Kemudian yang keenam, pelepasan peserta. Jadi teman-teman pelepasan akan dilaksanakan tanggal 27 Juli dan kegiatan sudah mulai start on itu tanggal 1 Agustus. Seperti itu. Jadi 1 Agustus teman-teman sudah mulai di lapangan. Waktu minimal adalah waktu jangkauannya adalah 1 Agustus hingga 1 November seperti itu teman-teman sudah harus di lapangan. Kemudian kami juga akan melaksanakan Monef itu pada tanggal 30 September teman-teman. Dan di Monef ini nanti harapannya luaran-luaran tertentu nanti sudah diselesaikan. Nah, nanti penjelasan lebih lanjut akan kami jelaskan pada saat pembekalan peserta di tanggal 26 Juli. Lalu tanggal nomor 9, kami akan menyelenggarakan diseminasi bagi teman-teman 12 tim atau 12 program yang lolos. Kami akan menyelenggarakan webinar. Kami akan publish kegiatan teman-teman sebagai narasumber. Nanti teman-teman akan sharing ke teman-teman baik prodi pendidikan sosiologi ataupun dari mahasiswa seluruh Indonesia yang kemudian tergabung di Absanti dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mendiseminasikan hasil dari kegiatan di luar kampus teman-teman di tanggal 5 November. Dan di tanggal 10 November teman-teman harus sudah mengumpulkan laporan akhir. Seperti itu teman-teman skema dan rancangan dari kegiatan kompetisi ini. Dan sekali lagi tentunya kalau ada pertanyaan yang tidak berkompetisi, apakah boleh tetap melaksanakan kegiatan belajar di luar kampus? Boleh, teman-teman. Silahkan teman-teman boleh tetap mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Pak Datu. Silakan Pak Datu. Baik, terima kasih kepada Bu Nur Indah Januari yang telah menyampaikan informasi tentang skema kompetisi di program kegiatan pembelajaran di luar kampus ya. Jadi teman-teman tadi sudah mendengarkan informasi tentang bagaimana mekanisme prosedur dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus. Nah, nanti dari tim Prodi akan memberikan term of reference atau TOR ya. Nanti teman-teman mungkin bisa mendownloadnya di website Prodi dengan jadi satu di kolom sebelah kanan itu ada tentang buku-buku MBKM, kemudian model kegiatan dan sebagainya nanti akan di-upload di situ. Jadi teman-teman mungkin yang belum mendownload atau membaca tentang kurikulum MBKM dengan 8 model kegiatan pembelajarannya di luar kampus nanti bisa mendownload dan membaca-baca dari situ. Baik, nanti ya mudah-mudahan lah teman-teman bisa excited, bisa semangat ya walaupun dalam keadaan pandemi hari ini semakin meningkat. Semoga teman-teman juga sehat selalu. Walaupun mungkin di kampus ada pembatasan kegiatan aktivitas kampus ya, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi juga kegiatan kita untuk melaksanakan dan mengimplementasi dari kurikulum Merdeka Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Oke, baik. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk minggu depan, jadi dari tim MBKM juga akan mengadakan serial MBKM. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti bagaimana
dari teman-teman kakak-kakak angkatan ataupun alumni yang sudah pernah melaksanakan kegiatan model kegiatan pembelajaran di luar kampus. Ada dari teman-teman kakak angkatan, misalnya ada Muhammad Rehan Aditama ya, tentang bagaimana pelaksanaan magang, akan memberikan informasi, jadi teman-teman bisa menyimak bagaimana sih magang itu dan lain sebagainya. Kemudian dari pertukaran pelajar dan lain sebagainya, nanti akan ada informasi lebih lanjut di media sosial. Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita mendengarkan paparan dan informasi dari kedua informan, kali ini teman-teman pasti sudah punya banyak sekali pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus harus diperbuat ya ketika untuk melaksanakan dari kegiatan pembelajaran di luar kampus MPKM ini. Nah, kali ini kita akan membuka sesi pertanyaan, kita akan berdiskusi. Jadi silahkan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada yang ingin berpendapat, berargumentasi, dipersilahkan dengan raise hand, dengan fitur raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaan. Silahkan dari teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya, dipersilahkan. Ada mungkin dari teman-teman yang punya pertanyaan lah untuk bagaimana misalnya mekanisme lebih lanjut dan sebagainya, tadi sudah dijelaskan. Jadi kegiatan ini, jadi sekali lagi bagi yang untuk melakukan kegiatan di luar kampus yang tidak mengikuti kompetisi ini tetap dipersilahkan, tapi tidak akan mendapatkan stimulasi ya, atau stimulus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus. Oke, yang sudah raise hand ada Mbak Mirdayanti ya. Silahkan Mbak Mirdayanti untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Langsung saja mohon izin saya bertanya mengenai tadi bahasan terakhir Bu Nurul sendiri mengenai program misal yang tadi itu yang saya tidak salah dengar pertukaran pelajar sesama yang antar universitas. Kan misalnya saya contohkan, misalnya saya sendiri ingin mengikuti program belajar di luar kampus ini, misalnya di UPI misalnya, berarti saya ini harus mengajukan proposal seperti itu, Bu. Maksudnya jika misalnya satu kelas di kelas saya misalnya jika ingin melakukan program kegiatan di luar kampus dengan belajar di universitas yang bekerja sama dengan UNY, berarti harus mengajukan proposal seperti itu. Berarti tidak bisa maksudnya secara bebas seperti yang kemarin, misalnya jika ada yang ingin belajar sama-sama pendidikan sosiologi di universitas yang lain, berarti tetap harus mengajukan proposal begitu. Apakah atau bisa melakukan pilihan lain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari Mirdayanti ya tentang bagaimana mekanisme pertukaran pelajar ketika Mbak Mirda ini dan teman satu kelas ini ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa di luar kampus, misalnya di UPI, apakah harus mengajukan proposal ataukah menunggu tawaran dari prodi ya untuk melakukan pertukaran mahasiswa. Oke, ada lagi mungkin yang lain selain Mbak Mirdayanti yang mau bertanya, teman-teman dari angkatan 2019, 2020 ataupun angkatan yang lain? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada sambil nunggu yang lain untuk bertanya, dipersilahkan kepada Pak Grindi atau Bu Indah untuk menjawab pertanyaan dari Mirdayanti. Baik, siapa dulu Pak Grindi? Bu Indah. Ya, baik, saya dulu, nanti boleh ditambahkan Pak Grindi atau mungkin Bu Nur juga nanti bisa menambahkan. Jadi terima kasih Mbak Mirda atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi memang terkait dengan program pertukaran pelajar ini, pertanyaan yang pertama yang saya jawab adalah begini, kalau teman-teman mau melaksanakan pertukaran pelajar di kampus yang tadi ya, itu apakah harus mengajukan proposal seperti ini yang dijelaskan hari ini? Jawabannya adalah tidak.
Itu dulu. Tidak jika memang teman-teman tidak akan mengikuti kompetisi. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman berminat mengikuti pertukaran pelajar dalam skema kompetisi, berarti teman-teman silahkan untuk mengajukan proposal. Maksudnya bagaimana? Contohnya misalnya Mirda, Mbak Zalfa, dan Mbak Leni misalnya, itu 3 orang mahasiswa akan mengikuti pertukaran atau akan mengikuti credit earning. Mirda misalnya mau di UPI, Zalfa mau di UNJ, Mbak Leni misalnya mau di ULM, misal seperti itu. Nah, nanti ketika Mbak Mirda mau ke UPI, itu boleh-boleh saja, atau Zalfa atau Leni mau ke kampus-kampus yang dituju, silahkan. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya itu nanti lebih pada mekanisme teman-teman mendaftarkan dan lain sebagainya. Nanti mungkin Bu Nur atau Pak Grandi bisa memberikan arahan ya, bagaimana ketika misalnya mau ikut credit earning ke kampus tersebut. Silahkan, bebas, terserah, boleh. Nah, proposal ini dikhususkan bagi teman-teman yang mau mengikuti program pertukaran itu atau credit earning tersebut, tapi dengan ibaratnya seperti apa ya, mengakses semacam stimulus dari prodi, yang mana nanti tentunya teman-teman akan memiliki kewajiban untuk menghasilkan beberapa luaran yang itu tidak perlu dilakukan bagi teman-teman yang tidak mengikuti kompetisi. Jadi kalau Mirda ke UPI dan mendaftarkan lewat kompetisi ini, maka nanti Mirda punya kewajiban untuk menghasilkan beberapa luaran tadi. Di luar kegiatan perkuliahan yang memang harus diselenggarakan. Gitu. Nanti kalau si Mbak Zalfa itu juga ikut program pertukaran tapi tidak dengan skema kompetisi, ya Mbak Zalfa cukup mengikuti perkuliahan standar seperti biasanya. Jadi bedanya begitu. Dan itu juga berlaku untuk teman-teman yang lain. Untuk program-program yang lain. Misalnya, teman-teman mau magang di NIEC, tapi teman-teman tidak mengusulkan kompetisi, nggak masalah. Gitu. Maka ya sudah, magang saja seperti itu. Sesuai dengan standar magang. Tapi kalau teman-teman mendaftarkan dalam program kompetisi ini, teman-teman itu punya kesempatan seperti itu untuk mendapatkan stimulus, dan nantinya juga teman-teman akan dibimbing untuk terkait dengan luaran-luaran yang tadi semacam kita bisa menghasilkan artikel dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Pak Grandi atau Bu Nur ada tambahan terkait mungkin mekanisme ya, mungkin itu yang kemudian mekanisme yang di luar kompetisi ini, seperti itu. Silahkan Pak Grandi atau Bu Nur. Atau saya kembalikan dulu kepada Datu. Silahkan Pak Grandi jika ingin menambahkan. Terima kasih Mbak Nirda. Tadi sebenarnya sudah lengkap dijelaskan oleh Bu Endah, tapi lebih kepada kalau seperti yang biasanya kita mekanisme standar ketika teman-teman ada pertukaran pelajar atau keinginan untuk mengambil mata kuliah di program studi yang lain di perguruan tinggi yang berbeda, teman-teman biasanya ada 2 mode nih biasanya ya. Mode yang pertama adalah tawaran. Contohnya misalnya seperti semester kemarin, untuk semester 5 kalau tidak salah ada tawaran untuk mengambil mata kuliah strategi pembelajaran dan penilaian kalau tidak salah di Universitas Negeri Semarang. Nah itu teman-teman tinggal mendaftarkan saja, dan kemudian kalau nanti diterima, teman-teman akan kemudian mengikuti orientasi dan juga akan kemudian dimasukkan ke basis datanya di UNES. Atau kalau tidak salah semester ini, nanti Bu Nur bisa menambahkan, itu ada program pertukaran pelajar dengan UPSI Malaysia. Nah, artinya teman-teman nanti tinggal mendaftarkan saja ke Bu Nur untuk kemudian bisa mengakses untuk ikut di UPSI Malaysia. Nah, ketika misalnya nih, tadi seperti yang Bu Endah ceritakan, ketika teman-teman sudah mendaftar di Bu Nur, tetapi ingin mengakses dana kompetisi ini atau apa istilahnya tadi, subsidi ini, maka teman-teman memang berkewajiban untuk membuat proposal. Jadi khusus untuk hari ini yang memang berkewajiban untuk membuat proposal adalah untuk teman-teman yang ingin mengikuti
berkompetisi. Walaupun demikian, memang kalau tadi Bu Enda bilang bahwa di program-program yang lainnya sebenarnya juga mekanismenya sama. Tetapi memang khusus untuk pertukaran pelajar, karena pertukaran pelajar lebih kepada mekanismenya ada mata kuliah atau memang Anda pengen ada mata kuliah tertentu, maka akan dikomunikasikan oleh prodi, maka itu tidak memerlukan usulannya lebih kepada usulan mata kuliah saja. Tetapi untuk program-program yang lain memang nantinya selain yang berkompetisi hari ini memang ada proposal atau usulan itu, tetapi itu lebih untuk supaya kami tahu, oh yang mau dilakukan itu seperti ini gitu. Nah begitu Mbak Mirda dan teman-teman yang lainnya. Jadi khusus untuk hari ini memang ini yang akan mengikuti. Jadi feel free mau ikut atau tidak ada paksaan dan juga tidak ada tekanan. Jadi kalau memang teman-teman ingin ikut silakan mengajukan, tetapi kalau memang teman-teman tidak ingin mengikuti tetapi tetap ingin berkegiatan di luar kampus, kami persilahkan dengan sebebas-bebasnya mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di jurusan kita. Begitu, Mbak dan Mas Dato. Oke, baik. Terima kasih Pak Kridi. Mungkin Oke, ada tambah. memang yang sebelum-sebelumnya kemudian Mungkin ada tambahan dari Bu Nur atau Bapak Ibu yang lain. Silahkan Bu Nur. Menambahkan aja Mas, ini kemarin itu kan sebenarnya sudah dibuatkan flyer oleh Pusasi untuk pendaftaran mahasiswa yang berminat untuk pertukaran ke UPSI, karena mata kuliah yang itu kan istilahnya gimana ya? Istilahnya kita sepakati ekivalensinya di UPSI dengan yang di kita. Jadi mata kuliah yang dipilih itu mata kuliah globalisasi dan perubahan sosial, dan itu sudah kesepakatan dari pihak Malaysia juga. Nah, jadi akhirnya waktu itu kita karena itu kuota untuk maksimal 15 orang untuk satu mata kuliah itu. Nah, kemarin sudah dibuka dan ternyata di total itu ada 6 ya Bu Sasi, nanti bahkan ada 6 orang. Waktu itu kita batasi waktunya pendaftaran karena segera akan saya laporkan ke UPSI, dan waktu itu akhirnya ya sudah 6 orang nggak apa-apa. Tapi misal dari Anda nanti masih ada yang berminat, saya masih bisa menyusulkan. Nanti akan saya hubungi ke pihak UPSI lagi, misalnya masih ada yang mau mendaftar lagi, mungkin masih bisa nanti dikonfirmasi. Jadi nanti Anda bisa langsung japri ke saya atau ke Bu Sasi. Nanti akan kita data karena hanya kesempatan untuk maksimal 15. Nah, karena ini mata kuliahnya sudah ditentukan ya, jadi Anda nggak bisa memilih. Beda kalau misalnya kita misalnya dari Anda nih mau memilih di luar prodi, Anda lihat dulu sebelumnya, misalnya kayak kemarin yang dicontohkan oleh Mirda itu di VIP, atau misalnya mau di FBS atau di FT, atau mau misalnya di Ilkom atau IPS. Anda mau milih mata kuliahnya apa, nah nanti baru Anda konsultasikan ke jurusan. Nah, kami dari jurusan akan mengkonfirmasi ke pihak prodi itu apakah bisa, kuotanya ada dan seterusnya. Kalau nggak bisa, nanti kita akan kembali lagi konfirmasikan ke Anda. Jadi ini nanti memang kita perlu kerja keras nanti ke masing-masing dosen PA. Jadi sebenarnya nanti Anda konsultasi ke PA masing-masing, Anda konsultasi KRS-an itu nanti sudah jelas. Anda nanti mata kuliah Merdeka Belajarnya itu Anda mau ambil apa saja yang di luar kampus, dan juga nanti ekivalen dengan misalnya kegiatan apa tadi, magang atau proyek kemanusiaan atau yang lain. Nah, itu nanti dikonsultasikan dengan PA itu. Itu tambah. Untuk UPSI nanti mungkin dalam waktu dekat akan segera saya konfirmasi dengan Bu Nur Hafiza selaku Kepala Departemen yang ada di UPSI. Gitu, kalau masih ada, masih punya lowong, berarti kalau masih sampai 15 itu masih ada 9 kalau masih ada yang mau, tapi kalau enggak pun sebenarnya kita tidak memaksa mahasiswa untuk ambil ke sana karena model kuliahnya ini masih daring, Mbak. Kalau yang dulu-dulu memang ada yang tidak daring, kalau zaman belum ada Covid ya, itu ya memang mahasiswa harus ke Malaysia langsung dan saya harus ke sini. Nah, ini karena daring jadi ya mau tidak mau kita pakai istilahnya tetap online gitu ya, dan memang mahasiswa tetap di sini, dan yang di Malaysia juga tetap di sana. Kita juga bertukar dosen juga
kami juga mengajar yang mahasiswa di Malaysia dan dari yang Malaysia mengajar di sini gitu, tapi secara online. Gitu ya tambahan saya. Terima kasih Mas Datu. Oke, baik, terima kasih Bu Nuritanya atas tambahannya. Mungkin ada Bapak Ibu dosen lain yang mau menambahkan atau sudah cukup ya? Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Mirda Yanti sudah terjawab dengan jelas ya, bagaimana mekanisme tentang pertukaran mahasiswa, kemudian di mana saja dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya silahkan jika teman-teman ada yang ingin mengajukan atau menambahkan pertanyaan, dipersilahkan. Silahkan bisa menggunakan fitur raise hand. Silahkan teman-teman jika mungkin ada yang mau ingin ditanyakan tentang skema kompetisi ini ataupun yang lain, bisa ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin melakukan kegiatan di luar kampus seperti apa, bisa ditanyakan. Atau mungkin sudah jelas semuanya, jadi nanti teman bisa berkoordinasi ketika KRS-an dengan dosen pembimbing akademik atau di PA, kemudian mata kuliah apa saja yang bisa diambil, kemudian di model kegiatan di luar kampus apa yang bisa diambil, kemudian nanti bisa diekuivalensikan dengan beberapa mata kuliah yang relevan atau sesuai. Kemudian untuk sosialisasi ini teman-teman harapannya bisa mengikuti ya, karena memang skema dari model pembelajaran ini dikompetisikan. Jadi teman-teman nanti membuat proposal, kemudian mendaftarkan, kemudian mengupload proposal itu, sehingga nanti dari tim dari prodi akan menyeleksi mana saja yang layak dan yang bisa untuk mendapatkan stimulus dalam kegiatan model pembelajaran. Jadi harapannya teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman di luar kampus, ya, pembelajaran di luar kampus, sehingga nanti teman-teman bisa memberikan mendapatkan pengalaman, kemudian bisa bagaimana mengetahui di luar pengetahuan di luar kampus, entah itu magang, membangun bisa dan lain sebagainya. Itu silahkan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Biasanya yang sering bertanya di sini ada Mas Puja, ya. Mas Puja, Mas Puja sudah tidak ada di sini. Kemudian yang sudah melakukan misalnya Mas Rama ya, Mas Rama, mungkin ada pertanyaan tentang kegiatan magang. Muhammad Raihan Aditama. Sementara belum ada, Pak. Oke, baik. Ini baru pulang ya setelah magang di Kompas atau sudah di Jakarta lagi? Lagi pulang dulu, Pak. Ini PPKM, Pak. Oh ya, jadi memang PPKM darurat ini memang membatasi kegiatan aktivitas kita ya, terutama juga salah satunya magang juga. Jadi nanti teman-teman bagaimana model pembelajaran di luar kampus, memang teman-teman harus menyesuaikan juga dengan kegiatan, apakah di mitra itu memang online atau offline atau luring, dengan pembatasan, karena memang ya kalau di PPKM darurat kan sektor non esensial dan sektor non kritikal itu kan harus WFH 100% ya, harus bekerja dari rumah 100%. Kalau yang sektor kritikal dan esensial itu ada beberapa yang boleh WFO dan WFH. Oke, mungkin yang lain dari teman-teman angkatan 2020 mungkin ada pertanyaan tentang kegiatan sosialisasi kompetisi di pagi hari ini biasanya, atau nanti teman-teman ketika ada kebingungan dan sebagainya bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik, atau bisa nanti bertanya langsung via WA atau apa dengan tim dari MPKM di Pendidikan Sosiologi. Mas Datu, di kolom chat ada yang tanya. Oke, baik, di kolom chat di sini ada pertanyaan dari Mbak Hesti Nadia Pratiwi ya, angkatan 2019, mau bertanya tentang kegiatan kompetisi tersebut secara berkelompok, kira-kira berapa orang
yang dalam satu kelompok itu. Kemudian untuk pertukaran mahasiswa misalnya ke Universitas Malaysia, apakah ada syarat-syarat secara bahasa untuk kegiatan pembelajarannya? Apakah mahasiswa dulu ada kendala dalam pertukaran ke Universitas Malaysia? Jadi ini pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang kompetisi itu berapa anggota kelompok yang bisa ikut dalam satu kelompok ketika mengajukan proposal kompetisi. Kemudian yang kedua tentang pertukaran mahasiswa di Universitas Malaysia. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, kemudian kendala apa yang dialami ketika mahasiswa pertukaran ke universitas di Malaysia. Silahkan kepada Bapak Ibu tim MBKM untuk bisa menjawab. Silahkan, bisa Pak Grendi dahulu. Kayaknya Ibu Endah dulu deh yang jawab. Indah atau Pak Grendi? Saya nggak hafal masalahnya. Untuk mekanisme satu kelompok ya, silahkan Bu Indah. Oke, baik. Saya kalau hafal kelompoknya juga nggak hafal sebenarnya. Semuanya ada di buku panduan ya. Jadi nanti teman-teman silakan bisa cek di buku panduan. Sekali lagi nanti Pak Datu mungkin nanti juga bisa share terkait websitenya. Jadi nanti teman-teman buka saja di dalam panduan yang kemarin sudah dibagikan dan sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen. Di sana sudah tertulis nampaknya beberapa program yang bisa dilakukan oleh kelompok. Nah, itu kayaknya sudah ada syarat kelompoknya ya, Bu Sasi ya. Mungkin Bu Sasi confirm atau mungkin nanti bisa mensimulasikan begitu. Jadi intinya adalah sesuai dengan masing-masing kegiatan belajar yang teman-teman pilih. Karena bisa jadi antara membangun desa dan studi independen itu berbeda, seperti itu. Cuman memang terkait dengan mungkin perhitungan SKS ya. Nih nanti mungkin Pak Agrindi yang bisa menambahkan perhitungan SKS untuk ketika misalnya kegiatan di luar kampus itu apa ya Pak, bisa dihitung sebagai gini. Kalau kelompoknya satu hima juga nggak mungkin nih, banyak gitu loh Pak. Jadi mungkin itu yang nanti mungkin perlu disimulasikan, monggo nanti mohon dibantu untuk simulasi terkait dengan SKS dan ekuivalensi sehingga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa. Tapi yang saya bisa jawab di sini adalah aturan berapa kelompok pada setiap program itu tertera di dalam setiap masing-masing buku panduan dan bisa jadi antara program X dan Y itu berbeda anggotanya. Silakan mungkin yang lain boleh menambahkan. Silakan Pak Grendi menambahkan. Saya menambahkan Mbak dan Mas, ketika kemudian teman-teman melakukan program secara individual maupun kelompok, terkait dengan tadi Bu Endah bilang bahwa perhitungan SKS-nya seperti apa. Jadi di sini untuk perhitungan SKS atau jam kegiatan itu sama Mbak dan Mas, karena walaupun Anda berkelompok kegiatannya, tetapi nanti yang akan kemudian dihitung di kegiatan Anda, masing-masing kelompok itu kan punya tanggung jawab dan peran masing-masing. Nah, yang akan kemudian dihitung dan kemudian diakui sebagai SKS adalah jam untuk masing-masing individual, walaupun kegiatannya dilakukan secara berkelompok. Sebagai contoh misalnya, teman-teman ingin melakukan kegiatan membangun desa di Dusun Tulasan tadi, berkelompok 5 orang misalnya. Kemudian dari 5 orang itu, oke lah, let's see Anda di sana 3 bulan. Nah, 3 bulan itu tetap nanti tagihan untuk Anda itu selain kemudian kelompok, kami juga menagih secara individual karena kami juga harus mempertanggungjawabkan di Anda kegiatan pembelajaran itu kan sifatnya untuk diberikan nilai kan pada akhirnya kemudian individual. Jadi program-program Anda yang Anda lakukan itu nanti tetap akan dihitung per jamnya adalah secara individual. Jadi bukan secara berkelompok. Jadi untuk menempuh 6 SKS itu kurang lebih jumlah jamnya adalah 272 jam. Jadi masing-masing di antara teman-teman yang berkelompok itu masing-masing harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan selama 272 jam. Apakah bisa Pak kalau berkelompok bareng-bareng? Ya kan bisa aja. Dalam artian untuk satu program itu bisa dilakukan beberapa orang dalam waktu yang sama, tetapi kan individunya berbeda-beda. Tetapi alokasi jamnya nanti diakui atau dilaporkan secara individual. Sedangkan yang individu yang sudah program memang individu tidak ada permasalahan saya pikir. Begitu Mbak dan Mas.
Kemudian ini nyambung, mungkin nanti Bu Sasi akan bisa menambahkan untuk yang kelompoknya, menyambung pertanyaan yang kedua, nanti bisa ditambahkan oleh Bu Nur. Untuk di opsi, sepertinya itu untuk masalah bahasa yang akan digunakan adalah bahasa Melayu. Jadi bahasa apa istilahnya, lokalnya Malaysia gitu ya. Walaupun di beberapa hal mungkin ada sedikit campuran dengan bahasa Inggris, tapi tidak menjadi mayoritas untuk kemudian digunakan begitu. Mungkin itu, mungkin Bu Sasi atau Bu Nur, mungkin Bu Sasi dulu bisa menambahkan yang tadi kelompok. Baik, silahkan Bu Sasiana untuk bisa menambahkan jawaban. Pak Datu, teman-teman saya izin menambahkan tadi untuk yang berkaitan dengan anggota kelompok dari setiap program yang akan diikuti. Oke, saya share screen, nanti teman-teman juga mungkin bisa akan membuka sendiri model pembelajaran yang sudah diunggah di web Prodi ya. Nah, teman-teman, yang pertama misalnya ini adalah model kegiatan pembelajaran studi independen. Nah, di studi independen ini kita bisa melihat di situ ada kriteria kelompok, karena memang kalau studi independen itu harus kelompok ya. Kegiatannya harus Nge-freeze kayaknya ya, bentar. Menunggu. Silakan teman-teman, misalnya mau pilih studi independen, saya Mbak Hesti tadi mau pilih studi independen, membentuk kelompok dari jurusan, misalnya jurusan IPA atau misalnya teknik boleh, tapi ketuanya harus Mbak Hesti yang dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Anggotanya berapa? Ya 3 sampai 6 orang itu. Minimal 3, kemudian maksimal 6. Nah, itu untuk studi independen. Nah, beda lagi nanti dengan kemudian membangun desa di sini. Misalnya tadi akan ada memilih kegiatan membangun desa gitu ya. Nah, persyaratan kelompoknya beda lagi. Kalau di kegiatan membangun desa, di sini dituliskan dilakukan secara berkelompok kurang lebih 10 orang. Nah, kalau di kegiatan membangun desa ini tidak disyaratkan untuk harus lintas prodi. Jadi misalnya ada di dalam satu prodi gitu ya, cuma lintas angkatan misalnya 2019 dan 2020 saja bisa. Karena tidak disyaratkan untuk lintas prodi. Maksimal, berarti kalau kurang lebih berarti maksimal 10 orang. Gitu. Nah, nanti akan beda lagi dengan kegiatan wirausaha. Nah, di sini ketika kegiatan wirausaha kan ada opsi juga untuk dilakukan secara kelompok maupun individu. Nah, ketika itu dilakukan secara berkelompok, maka kemudian kegiatan ini, kegiatan wirausaha, satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, 3 sampai 5 orang di kegiatan wirausaha ini tidak disyaratkan untuk terdiri dari mahasiswa yang lintas prodi, sehingga teman-teman bisa kemudian mengikutinya dalam misalnya satu prodi sosiologi gitu, 2019, 2020 gitu. Nah, itu. Sehingga kemudian anggota kelompok ini nanti silakan teman-teman cermati pada setiap kegiatan dalam setiap panduannya di model kegiatan pembelajaran di luar kampus itu masing-masing sudah ada. Masing-masing sudah ada kriteria setiap kelompok itu harus berapa orang gitu, apakah harus lintas prodi atau bisa dalam satu prodi dan lain sebagainya. Nah, itu silakan kemudian dilihat di situ. Gitu sih kalau untuk kelompok Pak Datu. Oke, baik, terima kasih Bu Sasi. Artinya teman-teman nanti bisa untuk mau anggota berapa dalam satu kelompok itu bisa membaca buku panduannya ya, di model kegiatan pembelajaran di luar kampus. Kalau belum download ya silahkan di-download dulu di website Prodi, kemudian bisa dibaca sebelum mengajukan proposal apa saja yang harus mekanisme apa yang harus ditempuh ya, misalnya anggota, kemudian syarat-syarat yang lain dan sebagainya. Tuh, kemudian untuk tadi yang pertanyaan tentang tentang pertukaran mahasiswa, tadi mungkin ada tambahan mungkin dari Bu Nur, silahkan tentang syarat-syarat secara bahasa, kemudian kendala dalam pertukaran ke Universitas Malaysia, bagaimana? Silahkan Bu Nur. Ya, baik, terima kasih. Sejauh ini ya, kan selama ini kan ini ya, belum yang ada di sana, maksudnya untuk acara pertukaran pelajar ini kan baru sekarang ini yang dengan UPSI. Jadi ini pun dengan daring, jadi kita masih istilahnya mau mencoba untuk pertama kali dengan UPSI ini. Nah, kita akan ya berusaha ya kalau bisa
pun kita akan melakukan kegiatan ini, mudah-mudahan tidak terlalu banyak kendala karena selama ini kita belum pernah UPSI gitu ya, yang dengan pihak UPSI Malaysia. Kalau yang dulu itu Pak Grendi dan Bapak Ibu yang lain ingat kalau yang Ewinda itu bukan pertukaran pelajar ya kalau itu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Pak ingat Ewinda itu bukan pertukaran ya? Pak Grendi ingat nggak? Mana? Benar? Kalau yang Ewinda itu Ewinda itu bukan pertukaran pelajar, kan? tapi skemanya bukan apa Tapi ya? Kan bukan pertukaran transfer pelajar kredit. banyak ya. Bukan model Ya. transfer kredit, artinya dia memang pertukaran pelajar Oh, tapi bukan dalam ya? skema seni budaya. Mungkin nanti ini Bu Endah juga dulu pernah Oh kok. iya, kalau dulu Jadi skemanya nanti beda, bisa skema ditambahkan itu. seni budaya. Ya. Oh iya. Gini Mas Mbak sekalian, jadi nanti kan karena ada ini ya, ada informasi serial itu nanti Anda bisa banyak bertanya nanti dengan yang sudah pengalaman yang di Malaysia, tapi mungkin nanti dengan skema berbeda. Kalau yang sekarang ini kan skemanya full 1 semester, Anda mengikuti perkuliahan pengajarnya dari UPSI, Anda dijadikan satu dengan mahasiswa yang dari UPSI. Dan pengantarnya bahasanya bahasa Melayu seperti yang dibilang oleh Pak Grendi tadi. Ini tadi saya sudah langsung konfirmasi dengan pihak sana. Memang dari pihak UPSI tidak mengapa, artinya tidak ada masalah. Kita mau menambahkan sekaligus mau diminta sekalian nama-nama untuk segera dikirimkan ke sana. Jadi untuk menambah, kalau Anda masih ada yang berminat di antara yang di luar 6 itu, kalau mau berminat silakan. Jadi kalau untuk kendala sejauh ini ada beberapa sebenarnya yang sudah pernah disampaikan di sharing ke prodi kita. Nah ini yang sudah pengalaman dari Mbak yang pertukaran pelajar tapi dengan skema yang lain. Nah ini karena ini beda skemanya, kita belum pernah tahu yang skema yang model transfer kredit yang model 1 semester full, satu mata kuliah yang full. Nah ini baru mau sekarang ini. Jadi nanti ini istilahnya kita pengalaman pertama untuk ke Malaysia, tapi masih dengan daring. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah tidak dengan daring, kalau sudah kondisinya membaik, ya kita bisa ke sana, dari sini ke sana dan dari sana ke sini. Gitu. Kalau untuk yang lain, terus tambahan ya, yang dulu pun kan semacam dulu ada program Permata, mungkin Bapak Ibu juga masih ingat. Itu kan kalau kayak semacam transfer kredit, itu kan modelnya dulu siswa datang ke PT tujuan. Jadi karena selama ini daring, mungkin nanti bisa diinformasikan juga ke teman-teman yang mungkin belum ikut acara ini. Jadi bahwa selama masih masa daring itu mahasiswa tidak kemudian wajib datang ke sana. Jadi bisa besok sudah modelnya sudah berbeda, artinya sudah tidak dalam kondisi pandemi, ya mahasiswa tetap harus ke PT yang bersangkutan, ke perguruan tinggi yang bersangkutan, baik itu di dalam maupun di luar negeri, begitu. Itu yang bisa saya tambahkan, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa. Jadi masih dibuka kesempatan dalam seminggu ini ya, ini masih ditunggu oleh Bu Nur Hafiza untuk nama-nama. Kalau bisa juga sampai 1 minggu sih ada daftar namanya total sampai 15 mahasiswa. Jadi kita masih punya buka kesempatan tambahan 9 lagi. Ya, demikian Pak, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur. Jadi teman-teman mungkin nanti yang masih ingin ikut pertukaran mahasiswa bisa mendaftar dulu langsung atau di minggu depan bisa mendengarkan ya tentang serial MBKM tentang pertukaran mahasiswa, pengalaman-pengalaman dari kakak alumni dan kakak tingkat tentang pertukaran mahasiswa. Baik, kemudian ada tambahan dari Bu Indah tentang pertukaran mahasiswa. Silakan Bu Indah. Saya nambah sedikit. Sebenarnya kan kalau nggak salah pertanyaan mahasiswa adalah terkait pengantarnya gitu ya. Jadi menurut mungkin apapun skemanya sebenarnya kan pertanyaannya simpel adalah terkait dengan kalau kuliah di sana nanti pengantar utamanya apa bahasanya seperti itu. Yang mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi gini Mbak Mas, jadi apa ya? Ini pengalaman tapi sudah lama sekali gitu ya. Pengalaman yang pernah kami ikuti. Dan ini memang dulu modelnya luring, jadi kami langsung ke sana. Jadi memang kalau di Malay itu model perkuliahannya yang malah
ini saya nggak tahu ya Pak Bu tadi kalau Bapak dan Ibu menyampaikan bahasa Melayu, tapi sepengalaman waktu itu yang pernah kami ikuti adalah memang pengantarnya lebih banyak bahasa Inggris seperti itu. Dan jadi memang itu full kami banyak lebih banyak ketika kuliah itu dengan bahasa Inggris dan memang tapi bahasa sehari bahasa percakapan dan lain sebagainya itu nanti memang lebih banyak ke Melayu. Tapi memang kalau di kelas itu memang lebih banyak kami diarahkan untuk ke bahasa Inggris karena memang banyak Bapak Ibu dosen yang sepertinya lebih enjoy dengan bahasa Inggris karena memang di sana juga banyak teman-teman dari negara lain, ada dari India itu juga banyak seperti itu. Jadi nanti nggak tahu di kelasnya seperti apa karena kan nggak mungkin ketika memang kelasnya itu banyak nanti bahasa Melayu itu memang tidak seperti itu. Tapi itu mohon maaf sekali lagi itu pengalaman sudah zaman baheula gitu ya, udah lama sekali gitu. Nah, saya nggak tahu untuk hari ini seperti apa, tapi kita bisa pelajari saja. Maksudnya gini, kalau di Malay kalau nggak salah memang ketika kita searching atau teman-teman bisa baca di internet itu kan memang bahasanya lebih banyak ke justru bahasa Inggris ya kalau nggak salah lah ya. Saya nggak tahu ya yang sekarang hari ini seperti apa. Coba teman-teman searching aja dan nanti memang menyesuaikan. Seperti itu. Jadi memang monggo disiapkan saja memang untuk Melayu dan bahasa Inggrisnya. Kalau Melayu sih nggak begitu susah ya. Cuman kalau yang bahasa Inggrisnya itu yang memang kemudian monggo disiapkan saja. Mohon maaf tapi ini sekali lagi ini sudah lama sekali begitu. Kalau yang hari ini monggo saja. Dan kalau nggak salah Mbak Ewinda pun nanti bisa di cross check minggu depan kita akan ngobrol sama Mbak Ewinda juga. Lebih banyak ke bahasa Inggris juga kalau nggak salah seperti itu dalam bahasa pengantar perkuliahan begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan atau sudah cukup ya? Oke, baik teman-teman yang lain mungkin yang ada lagi pertanyaan silahkan untuk mengajukan pertanyaan atau mau menyampaikan sesuatu, berpendapat, atau sharing, atau diskusi, dipersilahkan. Masih ada waktu ya, sekitar 15 menit untuk bisa digunakan untuk sharing atau diskusi atau bertanya. Silahkan. Oke, baik. Dari angkatan 2020 ada pertanyaan tahun 2019 nampaknya semuanya sudah bisa memahami ya, punya imajinasi, bisa punya gambaran, punya bayangan di semester depan kegiatan apa yang bisa diikuti, kemudian mata kuliah apa yang relevan untuk diambil dalam kegiatan model pembelajaran di luar kampus. Silahkan, di sini ada chat dari siapa ini? Desi Indri ya. Desi Indri, halo, silahkan ada diskusi atau pertanyaan? Dipersilahkan. Desi Indriani ini 2019 kelas B ya. Silahkan. Kalau ada diskusi. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Desi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Indriani dari Pendidikan Sosiologi Angkatan 2019. Pertanyaannya mungkin kalau misal terkait penelitian dan juga tertarik dengan bidang asisten mengajar. Nah, itu bisa nggak ya kalau ikut 2 kegiatan KMBM, jadi ikut penelitian dan ikut asisten mengajar, dan mengikuti pertukaran mahasiswa, apakah itu boleh? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Desi Indriani ya. Selalu masih terkendala oleh sinyal ya. Di setiap perkuliahan juga seperti itu. Oke, baik, pertanyaannya tentang apakah mahasiswa itu bisa mengikuti model kegiatan
pembelajaran di luar kampus itu lebih dari satu ya. Misalnya tadi dicontohkan tentang apakah bisa mengikuti penelitian dengan asistensi mengajar, ataukah yang lain misalnya asistensi mengajar dengan studi independen dan sebagainya. Jadi apakah mahasiswa itu bisa mengambil 2 kegiatan atau hanya diperbolehkan hanya satu saja. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa menjawab. Dimulai dari siapa dulu ini? Bu Indah? Mas Datu. Oh, Pak Grindi, silahkan. Terima kasih Mbak Desi. Apakah kemudian diperkenankan untuk kemudian mengambil MBKM yang tadi ya, mau ikut penelitian, mau ikut magang atau asistensi mengajar plus pertukaran pelajar. Kalau dalam skema umum sangat diperkenankan atau sangat diizinkan. Tetapi khusus untuk yang hari ini, karena kita bicara tentang kompetisi, maka kalau untuk yang kompetisi, teman-teman hanya diperkenankan untuk mengusulkan satu program atau satu kegiatan pembelajaran saja untuk kemudian mengikuti kompetisi. Sedangkan kalau teman-teman memang tadi pengen 3 nih, nah 3 itu kalau misalnya Mbak Desi ada 3 penelitian, kemudian asistensi mengajar, kemudian pertukaran pelajar. Nah, kalau misalnya ada salah satu di antara ketiganya itu yang mau diajukan untuk kompetisi, silakan. Misalnya mengajukan untuk penelitian saja, atau untuk asistensi saja, atau untuk pertukaran pelajar saja. Tetapi kalau di luar kompetisi ini, teman-teman diperkenankan karena memang di kita kan skemanya yang kemarin kita paparkan ke teman-teman bahwa teman-teman di semester ini yang wajib untuk diambil itu ada 9 SKS, sisanya teman-teman bisa melakukan berbagai macam kegiatan baik itu di program studi maupun di luar program studi. Dan itu bisa jadi ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan langsung sekaligus asistensi mengajar plus penelitian plus pertukaran pelajar itu sangat bisa dilakukan. Tetapi khusus untuk kompetisi ini yang boleh satu mahasiswa hanya boleh mengajukan untuk usulannya hanya satu program atau satu kegiatan. Mungkin seperti itu Pak Datu atau Bapak dan Ibu yang lain mungkin beda atau yang lain bisa menambahkan. Oke, baik, silahkan Bu Indah bisa menambahkan. Enggak, cukup maksudnya Pak, cukup. Oke, baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Oke, sudah cukup ya nampaknya dari tambahan dari Bapak Ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa lain ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu sedikit. Pak Datu, kalau memang belum ada, saya boleh menyampaikan sesuatu? Oke, baik. Silahkan Bu Indah untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman prinsipnya begini ya, kegiatan hari ini itu memang lebih kepada istilahnya pengumuman sosialisasi terkait dengan semacam mungkin kalau di kegiatan kemahasiswaan ada Bu Sasi, kompetisi penelitian gitu ya? Ya, Bu Sasi ya, ada kompetisi penelitian gitu. Nah, maka hari ini itu lebih memang kegiatan sosialisasi untuk teman-teman yang mau mengikuti kegiatan belajar di luar kampus itu punya kesempatan untuk mengikuti kompetisi agar nanti dapat istilahnya mendapatkan dukungan dana, dukungan juga pembimbingan untuk beberapa luaran seperti itu dari program studi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman itu yang tidak mengikuti kompetisi ini itu untuk bisa melakukan kegiatan belajar yang lain juga boleh begitu. Jadi bukan artinya bukan kegiatan belajar di luar kampus itu harus ikut program kompetisi ini, enggak. Jadi ini hanya sebagai fasilitasi lah, salah satu fasilitasi dari kami bagi teman-teman yang mengikuti program-program kegiatan belajar di luar kampus di mitra-mitra yang tadi, dan ada 2 kesempatan untuk
mitra apapun begitu untuk kegiatan penelitian dan wirausaha, monggo kami menyediakan supporting untuk kemudian mendukung kegiatan teman-teman seperti itu. Kalau misalnya teman-teman tidak mau mengikuti kompetisi, nggak ada masalah seperti itu. Kurikulum MBKM tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang minggu lalu sudah dijelaskan. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada pemahaman nanti bahwa oh yang mau ikut kegiatan MBKM harus kompetisi ini, enggak. Bukan begitu. Jadi teman-teman itu kuliah MBKM silahkan seperti itu. Nah, ini ada apa ya? Ada tempat nih, ada 12 skim kompetisi nih buat teman-teman yang mana nanti kami akan berikan dukungan untuk teman-teman, dukungan terkait dengan dana dan terkait dengan pendampingan untuk beberapa luaran tersebut. Jadi itu sih mungkin penekanan sedikit agar nanti tidak ada kebingungan bahwa oh berarti kalau mau MBKM harus ikut kompetisi ini. Enggak begitu. Seperti itu. Itu Pak Datu. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah penjelasannya. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi untuk sosialisasi kompetisi ini memang tidak wajib ya dilakukan. Teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan model pembelajaran di luar kampus bisa itu melakukan kalau tidak mau ikut kompetisi ini silahkan, ini tidak wajib. Tapi kalau yang mau ikut silahkan juga karena memang ada stimulun ya, ada stimulasi yang bisa yang diberikan kepada teman-teman yang mengikuti model kegiatan pembelajaran di luar kampus. Kalaupun mungkin teman-teman ingin mengikuti model kegiatan pembelajaran di luar kampus, di luar skema kompetisi ini, dipersilahkan asal itu sesuai dengan buku panduan yang sudah dibuat oleh tim. Teman-teman bisa mendownloadnya di Prodi. Jadi teman-teman bisa melaksanakan model kegiatan pembelajaran di luar kampus itu di luar skema kompetisi ini. Tapi jika ingin silahkan, tapi di sini dari tim, dari Prodi merekomendasikan teman-teman untuk bisa ikut kompetisi ini karena selain ada stimulasi dan sebagainya, juga bisa teman-teman bisa menjalin kerjasama lah dengan bisa mengikuti dengan mitra dan lain sebagainya. Itu jadi teman-teman nanti kalau masih ada kebingungan atau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti jangan khawatir, di minggu depan di Prodi akan menyelenggarakan serial MBKM. Jadi bagaimana nanti teman-teman bisa mendengarkan berdiskusi dengan kakak-kakak angkatan, alumni, ataupun yang lain yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kampus, magang, pertukaran mahasiswa, kemudian ada penelitian, kampus mengajar dan lain sebagainya, yang itu nanti kita bisa sharing, teman-teman bisa mengerti, bisa membayangkan lagi lah, lebih jelas lah, lebih tercerahkan bagaimana model kegiatan pembelajaran di luar kampus yang akan diikuti. Itu dari rangkaian acara di sosialisasi kompetisi kegiatan model pembelajaran di luar kampus pada pagi hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja untuk kegiatan sosialisasi ini. Harapannya teman-teman ya bisalah untuk mendaftarkan diri nanti untuk lewat formulir, kemudian mengupload proposal yang diajukan sehingga nanti bisa mendapatkan stimulasi dana hibah dari Prodi untuk melakukan kegiatan model pembelajaran di luar kampus. Oke, baik, kalau tidak ada tambahan lagi, tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja untuk acara sosialisasi kompetisi model pembelajaran di luar kampus kurikulum MBKM pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akhiri saja, jaga selalu kondisi dan kesehatan, selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua.